Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom semuanya. Saya undang Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita datang kepada Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi. Kami mengakui Tuhan Yesus bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan sekalian isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjawab dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat yang ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku,
yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Selamat beribadah, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan, Allah kita yang baik, Allah yang selalu penuh dengan kasih setia dan rahmat. Bapakku datang. Oh
Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami punya Allah yang baik, Bapa yang baik, penuh dengan kasih setia dan rahmat. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang maha besar. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Meskipun kami kadang harus menghadapi masalah dalam hidup, tapi Engkau adalah Allah yang menopang, memberi kekuatan. Engkau sumber pengharapan kami, sehingga kami mampu untuk melalui segala sesuatu rintangan yang mungkin kami hadapi di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami memuliakan Engkau, kami mau dekat-dekat dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu, bersekutu satu dengan yang lain, merasakan kasih Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pertemuan kami pada pagi hari ini. Biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mari kita berdiri semua pagi ini. Kita khotbah temanya adalah mengasihi, dikasih untuk mengasihi ya. Meskipun pakai masker, lihatlah kanan kirimu, berikan, meskipun tertutup masker tapi mata itu tidak bisa menipu kalau kita sedang tersenyum begitu ya. Sapa kanan kiri, meskipun mungkin tidak salaman tetapi beri senyum yang termanis. Meskipun tutup masker ya, tapi mata tidak bisa berbohong ya. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam
sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami semua untuk kami boleh datang beribadah dalam ibadah yang sungguh-sungguh kami rindukan, untuk kami boleh mengalami sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kami, Tuhan. Keajaiban demi keajaiban itu boleh kami dapat rasakan dan kami dapat kecap dan menikmati di sepanjang kehidupan kami. Karenanya kami memohon pengurapan baru, Tuhan Yesus, saat kami dengar firman-Mu, supaya apa yang kami akan baca, kami akan dengar, kami akan perhatikan sungguh-sungguh, Tuhan. Jadikan kami juga pelaku kebenaran, Tuhan, supaya kami semakin hari bertumbuh, mencintai, mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia.
demi nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur, kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali Bapak Ibu dalam ibadah pada pagi ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan meminta kepada tim multimedia untuk menyampaikan impian kita berkenaan dengan gedung yang kita doakan, gedung yang kita impikan bersama-sama, ya. Mari kita doakan dan impikan bersama-sama jemaat RBC, ya. Alamat gereja kita sudah ada di daerah Semarang Indah Blok C 10 nomor 9. Walaupun kita masih beribadah di sini, karena kemarin kita sudah menyelesaikan AJB. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya menyiapkan setelah kita pasti memakai alamat itu, kita akan bikin kartu anggota. Ya, kartu anggota itu memang wajib karena memang kita akan mengetahui keanggotaan kita. Tapi siapa tahu nanti dengan kartu anggota kita bisa beli pemadam kebakaran dan diskon. Siapa tahu kita beli pintu royal dan diskon. Genset diskon besar. Wah, luar biasa gitu ya. Dan sekretariatnya ada di Cakrawala Utara 1 nomor 26 dan Pusponjolo Barat 3 nomor 11. Itu nomor 11 ya. Bukan nomor 3, bukan nomor 2, nomor 11. Karena kalau Romawi 2 itu rotok mepet, kalau 11 itu rotok jauh gitu. Ya, mari perhatikan baik-baik bersama-sama dengan saya mendoakan Bapak Ibu karena ini menjadi impian kita bersama-sama. Dan inilah gedung kita. Ini alamat. Saya foto di situ karena memang ini persyaratan dari pihak notaris yang meminta kepada saya. Kanan kirinya mari kita lihat, doakanlah supaya sebelah kanan saya itu terbeli juga gitu ya. Ya. Itu. Saya foto di situ. Gak ada yang nemenin, biasanya Pak Danan dan Pak Budi yang nemenin gitu ya. Nah, kemarin kita sudah selesaikan AJB atau jual beli dengan pihak penjual di hadapan notaris ya. Saya didampingi Pak Budi, didampingi Pak Danan, Mbak Santi, kemudian saya didampingi juga Mbak Santika Ramabela Natawijaya dan istri saya tercinta Ibu Nana. Dan yang ahli warisnya itu cuma 3, tapi brokernya itu juga banyak sekali gitu. Tapi brokernya rewo-rewo kata Santika. Ya, saya baru lihat itu uang setumpuk 100 jutaan begitu ya. Tak serahkan begitu dengan deg-degan gitu ya. Pak Danan aja minta dikawal. Nah, kita doakan terus karena sudah menyelesaikan AJB ya. Oke. Ini yang salaman dengan saya ini anak nomor 2, anak nomor 1 perempuan, anak nomor 2 beliau, dan yang berdiri sebelahnya itu pakai baju batik itu ahli warisnya juga yang nomor 3. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah gedung impian kita. Doakan ya. Konsepnya adalah minimalis back to nature. Kata Santika. Minimalis back to nature, back to nature itu bahasa saya sih, back to nature, kekinian, modern begitu ya. Karena memang disiapkan untuk generasi muda ya, supaya ini ada 2 pilihan, bisa dipilih dari doakan. Kalau saya sih yang sebelah sini ya. Kalau saya ini ya, nggak tahu nanti tergantung Pak Danan dan Pak Budi sebagai pinpro dari pro gitu ya. Nah, ini tampak depan. Kemudian tampak samping kanan seperti ini, samping kiri kita perhatikan ya seperti ini ya. Kita doakan supaya apa yang menjadi harapan dan doa kita bersama-sama sungguh-sungguh nyata. Yang pertama memang kita perlu doakan supaya proses untuk pembangunan segera dapat dilaksanakan. Kita minta kepada Bapa, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan siapkan semuanya. Kita belum setahun sudah bisa beli tanah. Itu kalau bukan Tuhan luar biasa ke siapa? Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Oke, saya berharap Ibu Bapak begitu saat teduh jangan lupa gedung yang kita impikan. RBC Semarang Indah Blok C10 nomor 9, Blok C10 nomor 9 gitu ya. Dan jangan lupa doakan kepengurusan, gembala, kemudian kepengurusan yang ada di dalamnya. Oke, kita akan masuk firman Tuhan pada pagi ini.
Kita akan bersama-sama belajar dari topik yang memang sudah disiapkan untuk kita. Temanya adalah dikasihi untuk mengasihi. Dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18, ya. Dari Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18, bisa dibuka Alkitabnya, HP-nya, tapi saya sudah siapkan semua slide yang ada di khotbah saya pada pagi ini. Demikian firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan? Apakah apa yang kamu bicarakan di antara kami tentang engkau? Ayat yang ke-14, kamu berkatalah adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ayat yang ke-15, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang gegabah. Orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan memperingatkan. Peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya, ayat yang 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan, semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Diberkatilah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mulai khotbah saya dengan sebuah pertanyaan. Pendeta kok mencuri? Ada sebuah cerita. Satu keluarga mengundang hamba Tuhan untuk makan malam di rumahnya, tentunya bersama dengan keluarganya. Dan seusai mereka selesai makan malam, segera pendeta dan keluarganya segera pulang meninggalkan rumah jemaat tersebut. Tapi ibu atau pemilik rumah yang mengundang itu, seorang ibu, datang kepada suaminya ngomong begini, Pak, kita kehilangan uang kita 5 juta. Tidak ada orang lain pasti yang mencuri Pak Pendeta itu. Pasti Pak. Dilihat di mana-mana tidak ada, di sana tidak ada. Oke. Suaminya ngomong begini, saya marah dengan pendeta itu. Besok kita nggak usah ibadah. Semuanya boikot, keluarga nggak boleh ibadah. Ngomong begitu. Ya Pak, saya setuju. Mamanya, istrinya. Kemudian singkat cerita, mereka betul tidak beribadah. Dan selama 2 bulan mereka tidak beribadah di gereja di mana pendeta itu melayani. Suatu saat, ibu pemilik rumah yang mengundang pendeta ini makan, itu papasan. You know papasan? Kepetukan gitu ya. Kepetukan makduk begitu, pendetanya tetap ada, berjumpa, tidak langsung menyimpang ke kanan gitu ya. Tapi menjumpai. Kemudian wanita ini ngomong, ibu ini ngomong dengan Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Ya shalom. Sambil ramah senyum begitu Pak Pendeta. Kemudian ibu, Bapak tahu enggak, saya sudah pergi ke gereja 2 bulan. Iya, saya tahu. Saya marah dengan Bapak. Saya nggak ke gereja dengan keluarga karena Bapak mencuri uang saya. Pendeta ini ngomong santai banget, diam, tenang. Ibu, ya saya mengambil uang itu, tapi saya meletakkannya di tengah-tengah Alkitab punya ibu. Di amplop itu saya takut ketumpahan saus, ketumpahan kuah yang sementara kita makan. Maka saya letakkan di Alkitab itu, Bu. Saya berharap ibu
tidak marah lagi, coba ditengok gitu ya. Kemudian saya letakkan di atas meja, Bu. Langsung pulang ibu ini dan menjumpai betul ternyata uang tadi genap 5 juta di dalam amplop. Dan kemudian dia lihat, wih, ini ternyata amplopnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Pak Pendeta ini sebetulnya sederhana. Ternyata ibu dan keluarganya sudah 2 bulan tidak pernah baca Alkitab. Kalau baca, dia akan tahu isinya. Uangnya tidak akan hilang dan tidak akan marah-marah dengan Pak Pendeta, dan tidak akan pernah ada kesempatan untuk absen. Pasti akan datang beribadah. Nah, Pak Pendetanya juga nggak kerasa dimarahin begitu, karena dia nggak berasa gitu ya, nggak berasa mencuri, nggak berasa mengambil. Dia hanya memindahkan dari meja supaya nggak ketumpahan saus, diletakkan di dalam Alkitab. Dan pelajaran yang kedua dari cerita ini, ibu ini telah berprasangka buruk. Yang pertama, mereka jarang membaca Alkitab. Yang kedua, mereka berprasangka buruk terhadap pendeta. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi ini, Israel itu diingatkan oleh Allah. Mereka itu juga berprasangka buruk terhadap Allah. Padahal bangsa Israel dan Yehuda itu betul-betul dikasihi oleh Tuhan. Allah menyayangi Israel, Allah menyayangi Yehuda, Allah mengasihi seperti seorang bapak mengasihi anaknya. Tapi kalau kita perhatikan bersama-sama, mereka berprasangka buruk sehingga ngomong Allah sebetulnya menegur mereka. Kami kurang ajarnya di mana saat kami berbicara gitu kan, di ayat tadi ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-13. Tapi mereka tidak tahu bahwa Allah itu betul-betul mengasihi umat Israel. Kalau kita baca ayat ini, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang bapak, seorang ayah menyayangi anaknya dan yang melayani dia. Ini prasangka Israel, prasangka bangsa Israel, prasangka Yehuda terhadap Allah, sehingga Allah menegur mereka karena mereka tidak menghormati Tuhan. Kalau berbicara tidak menghormati Tuhan, maka saya mengambil kesimpulan bahkan seluruh eksistensi dari bangsa Israel, ibadahnya, keluarganya, sosialitas dengan mereka, hubungan satu dengan yang lain, pelayanannya, pekerjaannya, sampai kepada hal-hal yang sebetulnya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Karena mereka nggak menghormati Tuhan, maka seluruh eksistensi itu dibawa kepada hal-hal yang memang tidak menghormati Tuhan. Bicaranya, sikapnya, itu Israel. Padahal Allah itu mengasihi mereka. Dan kalau bicara Allah mengasihi mereka, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru kita dapat membuktikan betapa Allah itu mengasihi mereka, bangsa Israel. Betul-betul mengasihi. Betul-betul mengasihi. Kalau Anda perhatikan baik-baik sebagai contoh, ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke Israel, mereka berada di padang gurun. Ketika di padang gurun itu mereka betul-betul dipelihara oleh Allah. Ketika mereka mau minta enaknya makan roti, Tuhan kirim roti dari surga. Ketika mereka mau minta nikmatnya daging, mereka juga kirim daging. Tuhan, mereka menikmati daging, Tuhan kirim daging itu. Dan itu bentuk kasih yang dibuktikan. Dibuktikan oleh Allah kepada umatnya. Tapi dalam kenyataannya mereka tidak menghormati Tuhan. Panggilan mereka harusnya mencerminkan sikap hidup yang menyenangkan Tuhan sebagai umat yang ditebus oleh Allah. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ini teguran dari Allah kepada umat Tuhan lewat pelayanan Maleaki. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Kalau ayat ini saya ngomong, saya sampaikan begitu, nampaknya saya tidak sopan begitu ya. Tapi ini ayat bilang begitu. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Tapi ngomong begini mereka. Apakah kamu bicara, apa yang kamu bicarakan tentang kami sehingga kau bilang kami kurang ajar? Nah, ini ayat yang ke-13.
dalam terjemahan firman Allah yang hidup ngomong begini. Selama ini berarti dari runtun waktu seluruh kehidupan orang Israel, selama ini perkataanmu kasar. Ini yang dikatakan kurang ajar, dan sikapmu tinggi hati, sombong. Tapi mereka nggak merasa. Dan ini urgent, ini emergency, Bapak Ibu. Ini emergency. Mari kita pahami kata emergency ini untuk menolong kita supaya kita bisa memahami dengan baik-baik bahwa perjalanan hidup iman kita sebetulnya adalah hal yang perlu kita perhatikan karena ini menjadi hal emergency bagi kita. Emergensinya apa? Teguran Tuhan. Kalau ditegur harusnya tahu diri. Kalau bangsa Israel mau menerima nasihat, bahkan dengan bangga, dengan lapang hati, Pak, silahkan sampaikan, Tuhan sampaikan teguranmu kepadaku supaya aku memahami jalan-jalanmu. Kita harusnya ngomong begitu. Nah, emergency itu apa? Emergency adalah keadaan gawat darurat dan mendesak untuk segera diperbaiki atau diobati. Karena jika tidak, bisa berakibat kerusakan, kehancuran, atau bahkan kematian. Saya ulangi, keadaan gawat darurat dan mendesak untuk segera diperbaiki atau diobati. Karena jika tidak, bisa terjadi kerusakan, kehancuran, bahkan kematian. Ini emergency. Bagi kita yang masuk usia 40 ke atas, kita harus makan hati-hati. Betul? Setuju ya? Itu kondisi keadaan emergency yang memang perlu kita pahami. Karena kalau tidak, kita akan menuai di masa-masa yang akan datang. Harusnya usia 50, usia 60 masih sehat, tapi makan kita ngawur gitu ya. Makanya sate kambing Mbah Kromo terus gitu ya. Balungannya suka disantap sikat gitu ya. Dengan cepat kita akan, kondisi fisik kita akan drop. Dan itu emergency. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita sesungguhnya adalah emergency. Karena bila setiap saat batas hidup kita itu diambil, maka akan berakibat fatal. Karena batas hidup kita itu sementara. Kalau waktunya itu sudah sampai, kalau kita nggak segera perbaiki di jalan kehidupan kita, akan berakibat fatal. Itu emergency hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apa yang emergency untuk kita pantau dan evaluasi? Iman kita. Iman, percaya kita. Iman, keyakinan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena perjalanan iman kita ini adalah tiket untuk kita menyiapkan diri masuk dalam kekekalan. Setuju ya? Iman itu adalah tiket untuk kita safety masuk di dalam kekekalan. Tanpa itu, kita gak akan bisa masuk yang namanya hidup kekal. Imannya bagaimana? Iman percaya kepada Kristus, iman percaya kepada Allah yang kita sembah. Dan di jalan iman yang kehidupan kita yang kita jalani ini, kita perlu tata dengan baik supaya apa? Ada reward, ada mahkota yang memang Tuhan akan berikan saat kita masuk dalam kekekalan. Pertanyaannya adalah, seberapa sering kita sungguh-sungguh memperhatikan hal yang emergency, atau lebih banyak kita memperhatikan hal-hal yang non-emergency. Non-emergency, saya nggak menemukan lawan kata dari emergency. Ada guru bahasa Indonesia, emergency ini adalah adopsi kata dari bahasa Inggris yang memang ditetapkan dari kalimat atau kata bahasa Indonesia. Saya tidak menemukan lawan katanya, maka saya pakai kata non-emergency. Non-emergency bukan berarti sementara kita hidup tidak penting. Bekerja,
keluarga, pelayanan kita, itu hal-hal yang nomor emergency. Tapi kadangkala pelayanan kita, pekerjaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, hidup kesenangan kita hanya melulu kepada hal-hal yang non-emergency, duniawi itu, dibandingkan harus meletakkan dan memperhatikan sungguh-sungguh hal yang emergency, keyakinan kita. Memang di jalan hidup yang kita sedang lalui, dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang memang kita perlu perhatikan. Supaya apa? Supaya iman kita tetap terjaga. Sekalipun di jalan kehidupan kita itu sulit, tidak mudah. Seperti sekarang ini, ada banyak kesulitan yang memang Tuhan izinkan terjadi di antara kita, di antara orang yang kita kasih, di antara keluarga kita, di antara tetangga kita, bahkan orang-orang yang menjadi kenalan kita. Mereka mengalami kesulitan. Bukan berarti tidak penting karena emergency, tapi seringkali perjalanan iman kita yang kita perhatikan bukan yang emergency iman kita, tapi hal-hal non-emergency duniawi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Pastor Edi kemarin dalam pendahuluan khotbahnya, hamba Tuhan, mengapa ada khotbah seperti itu? Pelayanan loh, khotbah loh, banyak jemaatnya loh. Tapi mengapa? Karena mereka hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat non-emergency. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, emergency dan non-emergency harus berjalan seimbang. Karena saat kita bekerja, kita sebagai orang percaya, maka di jalan pekerjaan yang kita layak ini dalam kehidupan kita harus mencerminkan panggilan kita kepada apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Ada 3 pokok pikiran yang saya mau bagi kepada kita tentang tema dikasihi untuk mengasihi. Setiap kita yang ada sebagai umat Tuhan, kita percaya kepada Kristus, yes. Kita beriman kepada Kristus, yes. Dan kalau kita perhatikan sejarah kehidupan kita, maka kita akan mengambil kesepakatan bersama-sama bahwa aku ada hari ini karena kasih Tuhan. Amin. Karena kasih Tuhan. Karena kalau tidak, kita tidak akan menikmati bagaimana indahnya berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Maka kebenaran pertama yang perlu kita pikirkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita, seorang yang bisa mengasihi atau karena mengasihi orang lain, mengasihi dalam bentuk realita iman yang perlu dinyatakan, adalah seorang yang sudah mengalami kasih Bapa di dalam hidupnya. Amin. Mengalami kasih Bapa. Karena kalau tidak pernah mengalami, tidak akan pernah bisa mengasihi dengan tulus. Bisa mengasihi mungkin di mulut, tapi di hati gondok. Iya, walaupun itu suami, walaupun itu istri, apalagi orang lain. Tapi kalau kita mengalami kasih Bapa dalam kehidupan kita, kita akan menikmati kasihnya dan kita bisa membagi orang lain. Ayatnya jelas. Mereka akan menjadi milik kesayanganku, milik kesayanganku. Ada di antara kita yang memiliki barang kesayangan? Hari ini saya sayang kepada sirit yang Tuhan izinkan saya pakai. Pagi saya elus, pagi yang elus istri saya ya. Pagi saya panasi, saya bersihkan, itu artinya dielus. Saya sayang. Tetangga bilang, dilihat mesinnya, wow, mesinnya bagus ya Pak. Nah iya, makanya tak sayang gitu. Pak, dibersihkan dengan ini. Ya, oh ini sudah dilus-lus setiap hari gitu ya. Disayang gitu ya. Nah, Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita itu mengasihi. Seperti apa seorang Bapa menyayangi anaknya. Kasih Bapa itu kepada anaknya tanpa syarat. Tidak membedakan. Anak saya cuma 1, jadi nggak ada yang beda. Kalau anaknya 3, 4, 2, ada nggak yang dibedakan? Mungkin saja ada, mungkin saja
yang diperhatikan kok Mbak Rizka terus ya kata Pak Hasan. Enggak, tapi kasih Bapak itu tidak membedakan. Dan totalitas. Makanya kalau kita sebagai anak ngomong dengan papa kita, nek papa kita ndak punya, yo jangan keburu ngomong gitu ya. Saya bersyukur punya tatan yang tahu diri gitu. Bahasanya kok tahu diri ya. Tahu papanya kondisinya seperti apa. Sesaat ketika dia minta sepeda, saya pernah ceritakan, dia berdoa, saya papa uangnya segini nanti tak tambahi gitu ya, berdoa. Tapi hari itu Tuhan jawab doanya tanpa saya mengeluarkan spesial uang pun karena dia dapat sepeda dan dia bisa belajar naik sepeda. Termasuk motor yang dia miliki sekarang itu. Dan itu bentuk apa? Totalitas kasih Bapak. Pertanyaannya buat bapak-bapak hari ini, ada nggak dari antara kita yang tetap tidak total dengan anak-anak kita? Kok saya yakin tidak ada? Karena itu Bapak. Kalau Bapak yang di luar sana yang mungkin tidak tahu, tapi Bapak itu juga melatih, mendisiplin. Saat Tatan salah, saya pukul dia, saya hajar dia. Karena apa? Saya sayang supaya dia jadi baik begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melatih. Seorang anak kecil didatangi anjing yang galak di depan rumah dan dia kemudian berteriak, lari, "Papa, tolong, ada anjing galak." Papanya segala keluar, ambil pentungan dan dia katakan, anjing, pergi gitu ya. Pergi. Nah, anjingnya lari terbirit-birit dan pergi karena lihat pentungannya besar dari papanya. Kemudian ayahnya ini masuk. Anak ini kembali bermain di teras dan anjing itu datang lagi, menggoda, jegoki. Gak tahu dia tergoda apanya dengan anak itu sehingga tertarik untuk jegoki begitu. Mau digigit, marah begitu. Akhirnya kali yang kedua dia bawa kantungannya dari dalam dan dia katakan, "Pergi kamu anjing, jangan ganggu anak saya." Tapi kondisi yang ketiga, anjing itu datang dan mengganggu anak itu lagi. Tapi bapak itu tidak kemudian mengusir dengan anjing itu dengan pentungannya. Tapi, "Nak, kamu sudah lihat apa yang papa lakukan. Ini tak kasih pentungan anjing itu." Nah, sambil bawa pentungan, baru diginikan aja anjingnya sudah lari. Belum ada kalimat usir, kata-kata mengusir. Mengapa? Karena anak mengasihi ayahnya sehingga betul-betul dia perhatikan dengan baik-baik apa yang dibuat. Melatih. Itu Bapak seperti itu, kasih Bapak. Dan Tuhan kita itu adalah Bapak yang baik. Bapak yang mengasihi kita, Bapak yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Saya mau beri contoh kepada kita tentang Daud. Daud ngomong begini dalam Mazmur 27 ayat 10. "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, "Karena sekalipun ibu dan ayahku membuang aku, Engkau akan menyambut aku." Dan apa di situ? Menghibur aku. Kalimat Mazmur 27 ayat 10 ini betul-betul dialami oleh Daud loh Bapak Ibu. Ketika Samuel datang di rumah Pak Isai yang memang disuruh oleh Tuhan untuk mengurapi raja pengganti Saul. Samuel berpikir anak-anak Elia yang pandai berperang, yang gagah, itu yang terpilih. Sampai kemudian Samuel ngomong begini dengan Isai, "Bapak, semua anakku yang ada di sini itu tidak dipilih oleh Tuhan. Ada enggak anakmu yang lain?" Pertanyaannya, mengapa ketika ada kalau boleh dibilang kualifikasi, syarat dan sebagainya, dan kok nggak dipanggil Daud? Sampai kemudian Isai ngomong begini, ada. Karena memang bagi Isai, Daud itu tidak ada. Ditolak. Tapi dia mengalami sekalipun ayah dan ibu
meninggalkan aku, membuang aku. Tapi Tuhan, Bapa yang baik, itu menyambut dan menghibur aku. Kita mungkin pernah mengalami kondisi keadaan yang sebetulnya kita pernah alami. Mungkin papa kita yang kita idealkan seperti bapak yang baik itu gak mengasihi kita dengan tulus. Atau bahkan suami kita tidak bisa mengasihi seperti papa kita, bapak kita dulu. Karena idola, gambaran bapak itu harus melekat dalam diri semua orang. Karena kalau tidak, kita gak akan pernah bisa mengasihi dengan tulus. Tapi penghiburannya, sekalipun bapak di dunia itu meninggalkan kita, ibu kita di dunia meninggalkan kita, tetap mengasihi kita. Dia tidak membuang kita, dia menghibur kita. Yang kedua, seorang yang dapat mengasihi Tuhan, yang dikasihi dan bisa mengasihi orang lain, bukan saja mengalami, tapi menghidupi kasih Bapa. Ingat, kasih Bapa itu totalitas, tanpa syarat. Yesus mati di atas kayu salib diberikan kepada kita manusia, tanpa syarat. Syaratnya cuma percaya, tidak ada embel-embel yang lain. Itu artinya menghidupi. Dan kalau kita baca ayat 18, sebetulnya kalimat-kalimat ini menolong kita. Perhatikan baik-baik. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Ini janji Tuhan dimeteraikan. Ini janji Allah kepada orang yang mengasihi, orang yang menghidupi kasih Bapa. Orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ini sebetulnya sebuah pernyataan legitimasi dari ayat sebelumnya. Ayat 17 itu kan bilang bahwa Allah itu mengasihi seperti seorang bapak menyayangi anaknya. Dan dilegitimasi, aku itu mengasihi kamu, maka kamu bisa lihat akan perbedaan yang aku lakukan kepada kamu. Kepada kalian yang beribadah, pada orang yang tidak beribadah. Sebetulnya itu, karena itu mereka bisa, saya bisa katakan bahwa mereka sebetulnya menghidupi kasih Bapa, tapi mereka tidak melakukan itu dalam kehidupan ini. Sehingga kasih kepada sesama, sosialitas dengan sesama, pelayanannya, ibadahnya hanya sebuah liturgi saja, karena dia orang percaya, orang Kristen, ya sudah hari Minggu ke gereja tanpa ada sesuatu passion dari gairah hidupnya yang memang dia cinta kepada Tuhan. Saya bersyukur jemaat LBC kalau hari Minggu itu selalu berharap, kapan yo hari Minggu ketemu lagi, kita ketemu dengan Bapak kita di surga, kita ada di komunitas kita. Itu yang kita nantikan dalam kehidupan kita. Nah, seorang yang menghidupi kasih Bapa akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Seorang yang menghidupi kasih Bapa akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang menghidupi kasih Bapa adalah seorang yang mempraktekkan firman Allah, seorang yang dibenarkan oleh Kristus dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Itu dibenarkan menghidupi kasih Bapa. Berkat bagi orang yang menghidupi kasih Bapa adalah adanya perbedaan yang Tuhan buat. Berkatnya. Ayat ini sebelumnya kan Israel itu ngomong begini dengan Tuhan. Aku bisa saksikan dan bisa lihat orang fasik ternyata juga diberkati oleh Tuhan. Sikap hidupnya gak benar pun diberkati gitu dalam tanda petik. Tapi mengapa kita biasa-biasa saja? Amsal mengajar kepada kita, berkat orang fasik itu akan segera punah. Tapi berkat dari orang benar itu betul-betul akan dapat menikmati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Damai sejahtera, sukacita. Saat kita punya tiket iman itu masuk dalam kekekalan, maka sukacita itu akan mewarnai kehidupan kita, sekalipun di dalamnya ada hal-hal yang tidak mudah yang kita alami. Karena kita akan masuk dalam kehidupan yang betul-betul maksimal dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan orang yang menghidupi kasih Bapa, ibadahnya diberkati. Amin.
ibadah kita diperkenan. Ibadah itu bukan hanya bicara hari Minggu. Yes, ibadah hari Minggu. Maka pelayan Tuhan harus menyiapkan diri dengan baik. Ya. Kami sudah menyusun aturan dan nanti siang kami akan bicara tentang itu supaya pelayanan kita semakin baik tertata. Salah satu syarat mungkin adalah orang-orang yang melayani Tuhan di mimbar ini harus punya hubungan dekat dengan Bapa kita di surga. Lahir baru, dibaptis. Itu syaratnya. Lahir baru pertanyaannya lahir yang seperti apa gitu ya. Karena kadang-kala dalam perjalanan kehidupan kita, mereka-mereka yang melayani di mimbar juga sama hidupnya dengan orang-orang yang tidak melayani. Saya pengen jemaat RBC yang ditopang dengan anak-anak muda, mereka memiliki kualifikasi yang sebetulnya diperkenan oleh Bapa. Tidak ibadah, tidak hanya hari Minggu, tapi bicara tentang gaya hidup ibadah, lifestyle hidup yang menyenangkan Tuhan. Roma 12 ayat 1 mengatakan begini. Nanti saya akan bawa Bapak Ibu dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini. Kita baca Roma dulu ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Bukan hanya saat tampil di mimbar, prepare betul atau benar-benar perlu gitu ya. Tapi kalau bicara tentang lifestyle, itu bicara kehidupan kita. Persembahan kita akan berkenan, ibadah kita akan berkenan kalau apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan itu sama, persis. Itu bicara tentang lifestyle. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ini contoh tentang ibadah pertama yang dilakukan oleh manusia, Kain dan Habil. Ya. Dalam cerita ini, Kain dan Habil mempersembahkan apa yang dia miliki. Persoalannya bukan apa yang dipersembahkan oleh Kain dan persembahan apa yang dipersembahkan oleh Habil. Enggak. Tapi permasalahannya adalah hati. Kain mempersembahkan hasil kebunnya, hasil pertaniannya itu pasti dipilih yang baik. Pasti itu. Kemudian Habil juga mempersembahkan binatang yang memang baik gitu ya. Tapi mengapa Tuhan lebih berkenan, lebih suka kepada persembahan Habil dibandingkan Kain? Pada peristiwa sekolah minggu yang pernah saya ikuti, guru sekolah minggu itu lucu. Karena persembahan Habil itu lurus dibuat, ada gambarnya lurus itu menegak tapi persembahannya Habil itu lurus. Nah, persembahannya Kain nomor 1 itu lenggok-lenggok begitu. Nah, mana yang benar? Jadi imajinasi untuk anak-anak itu melekat. Itu saya dengar itu udah lama banget. Saya masih sekolah minggu. Berarti sudah berapa tahun? Kurang lebih mungkin antara 30-35 tahun. Mungkin saya 5-7 tahun yang lalu, seusia Kalista begitu ya. Nah, sebetulnya bukan masalah apa yang dipersembahkannya, tapi bicara masalah hati. Kain itu mungkin menyiapkannya dengan kerutuan. Kain itu menyiapkannya mungkin dengan omelan. Sehingga ketika Kain mengetahui bahwa persembahan Habil itu yang diterima, Kain marah. Kain marah karena memang dia betul-betul punya hati seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah saat kita datang beribadah perlu persiapan baik-baik. Tapi sepanjang perjalanan hidup kita tiap hari, itu adalah gaya hidup ibadah kita yang menyenangkan Tuhan. Amin. Makanya perlu hati-hati banget, ya.
perlu hati-hati banget. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, seorang yang dapat mengasihi Tuhan jika orang tersebut memiliki respek atau hormat terhadap sesamanya. Perhatikan ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain. Orang Israel satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Kalau bicara mendengarnya berarti doa-doanya dijawab. Jos pleng. Sebuah peringatan ditulis di hadapan Tuhan. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagi orang-orang yang menghormati namanya. Selalu ada respek, hormat sesama dulu sebelum kita dapat menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, respek, hormat. Apa artinya? Respek adalah rasa hormat yang kita berikan kepada orang lain. Bukan berdasarkan status sosial, jabatan, pekerjaan, atau apapun, melainkan atas dasar kesamaan bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Bukan karena jabatan, bukan karena orang yang kita hormati itu lebih kaya, tapi yang terjadi itu seperti itu. Karena itu mari kita belajar untuk kita respect satu dengan yang lain, menghormati. Karena bentuk penghormatan kita itu bukti kasih kita kepada orang yang kita hormati. Lebih-lebih kepada orang yang lebih sepuh, lebih tua dibandingkan kita. Ya, mamahnya Tatan, istri saya selalu marah kalau Tatan ngomongnya dengan orang yang lebih tua itu. Ini bahasa Semarang itu jangkar, jangan manggile yo, tidak pakai embel-embel bapak atau nama nitok begitu. Marah karena apa? Itu tidak baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga melakukan itu, mendidik anak-anak kita seperti itu. Dan Tuhan mengajar kepada kita, ketika kita mengasihi orang lain, itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Saya mau simpulkan dengan satu kalimat ini. Kasih Allah itu totalitas kepada manusia. Tapi kasih manusia kepada Allah bersyarat. Saya mau akhiri dengan satu ayat. Perhatikan ini. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Apa arti kasih yang kekal? Kasih yang kekal, kasih Allah itu sempurna buat kita. Dia berikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib supaya kasihnya itu menyentuh kita. Apa kasih yang kekal? Kasih yang kekal itu berarti dia tidak pernah tidak mengasihi kita. Dia selalu mengasihi kita. Sempurna kasih Allah. Sempurna artinya dia beri pengorbanan yang luar biasa. Dan bukti kasih Allah yang kekal, dia selalu mengasihi kita. Sekalipun kita di jalan hidup kita gak mengasihi Tuhan, dia tetap akan mengasihi kita. Karena itu pada hari ini, pagi ini, kalau kita betul-betul menikmati kasih Bapa dalam kehidupan kita, implementasinya adalah kita harus belajar untuk mengasihi. Sekalipun orang yang kita kasihi itu pernah menyakiti kita, membenci kita, ayo belajar mengasihi. Sekalipun orang itu mungkin secara ekonomi standarnya di bawah kita, tapi ayo kita belajar untuk mengasihi. Sekalipun dalam pergaulan mungkin saja kita menemukan ada orang-orang yang menurut bahasa Semarang orang-orang yang brengsek. Ayo sama-sama kita mengasihi mereka. Karena Tuhan menerima kita tanpa syarat. Tanpa syarat dan total untuk kita. Apa yang dapat diberikan Tuhan kepada kita? Semua.
Karena itu jemaat LBC, kita mengimpikan sesuatu yang memang akan berdampak bagi dunia. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa kasih Bapa itu betul-betul dicurahkan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sehingga orang lain melihat ada Kristus yang sungguh-sungguh nyata. Saya mau cerita satu lagi. Di Kudus, tidak tahu Ibu Mai yang menantunya orang Kudus sudah pernah jajan gado-gado ini atau belum. Gado-gado di Kudus yang pernah saya nikmati di gereja lama kita di tahun yang lalu sebelum saya menikah, lama sekali. Itu penjualnya sederhana dan tidak di jalan trotoar, tapi gubet gitu ya. Tahu gubet? Jadi kalau mau makan di situ itu masuk ke lengkong kecil dan mobil tidak muat lagi di depan, mungkin motor bisa begitu ya. Gubet dan harus berusaha, tapi larisnya minta ampun. Dari cerita ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara adalah, saya nggak pernah promosi nanti untuk dibayar dan ngomong kepada Bapak Ibu Saudara bahwa gado-gado di Kudus yang pernah saya makan itu adalah enak. Nggak pernah ada hubungan. Tapi saya menikmatinya, maka saya sampaikan kepada Anda. Kita pun juga demikian. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu kita nikmati sebagai bentuk kasih Tuhan kepada kita. Mari kita ceritakan kepada mereka bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak bisa berdiri bersama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan caramu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Saya mengajak untuk kita mengambil waktu teduh. Berdoalah, berhubunganlah secara pribadi dengan Bapa kita di surga. Sekalipun kondisi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita tidak mudah, jangan pernah berprasangka buruk tentang Allah dalam kehidupan kita. Karena apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini, totalitas, semua diberikan. Bahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, diberikan kepada kita, supaya kasih yang kita terima itu dapat kita bagikan kepada mereka yang belum di dalam Tuhan. Karena itu koreksi diri kita masing-masing dan alami kasih Tuhan, hidupi kasih Tuhan, dan implementasinya adalah respek, hormat, kasih itu kepada mereka yang sebetulnya tidak layak untuk terima. Kita sebagai orang-orang yang sebetulnya dulu adalah orang-orang yang tidak layak, kita binasa tanpa kasih Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menyampaikan kasih yang kita terima, kasih yang mengubah kehidupan kita, kasih yang sempurna yang telah diberikan oleh Bapa kita di surga. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku,
Kami datang kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa pemilik kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya kasih Tuhan itu sungguh-sungguh dapat juga dinikmati dan dirasakan oleh mereka yang belum di dalam Tuhan, melalui hidup kami, melalui jemaat RBC yang Engkau kasihi. Bapa, berkati firman-Mu buat kami, berkati firman-Mu yang telah kami terima, supaya firman itu tumbuh, subur dan kuat berbuah, melekat erat dalam kehidupan kami. Dan firman itu akan menjadi penghiburan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Santi Yunus. Silakan.